ini data-data ijazah yang kita kelola itu menjadi lebih valid, kemudian akurasinya tinggi, dan ini juga secara legalitas bisa kita pertahankan gitu ya untuk kualitasnya. Nah, ini kalau kita lihat di pasal 3 fokusnya, ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada memenuhi syarat kelulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Oleh sebab itu, nantinya ketika dalam proses penentuan pengelolaan ijazah secara keseluruhan, akan ada satu step untuk penetapan kelulusan, di mana ini akan memenuhi untuk poin pasal 3 di ayat 1 ini. Nah, di mana pengelolaan ijazah ini benar merupakan turunan ya dari amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31. Kemudian kita juga mengetahui bersama bahwa data merupakan representatif dari setiap warga negara yang harus dipastikan pendidikannya. Jadi jika kita melihat data itu adalah individu. Satu raw data yang kita kelola, di mana data tersebut itu ada makna kehidupan ya yang ada di dalamnya, di mana setiap warga negara itu kita harus lindungi. Oleh sebab itu mungkin di sini Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan maupun dari dinas itu juga kita harus bekerja sama gitu untuk memeriksa apakah data yang kita kelola ini sudah valid datanya atau juga sudah tunggal. Karena apabila masih terdapat residu Bapak Ibu, maka data tersebut tidak akan bisa diproses mulai dari penetapan kelulusan hingga nanti pada saat menjadi daftar nominasi tetap di pengelolaan ijazah ini. Nah, ini adalah alur terkait dengan pengelolaan ijazah ya, maksudnya untuk pembuatan ijazahnya, itu dimana seorang warga negara, dimana ketika dia masuk ke dalam data kependudukan pusat itu adalah menjadi bukti bahwa yang bersangkutan itu sebagai warga negara. Nah, di sini ada beberapa data yang kita kelola yang terkait dengan itu, dimulai dari NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan juga jenis kelamin. Nah, data-data ini yang akan kita ambil atau kita integrasi ya dari Bapak Ibu rekan-rekan kita di Dukcapil Pusat, kemudian kita melakukan integrasi data sehingga data yang kita gunakan saat ini itu juga bukan data yang berdiri sendiri, tapi adalah data yang terintegrasi dari Dukcapil Pusat. Karena memang prinsip satu data ini untuk data kependudukan sendiri menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Dukcapil Pusat, sehingga dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini Pusdatin, ketika kita mengelola data individu, maka kita menggunakan data yang sudah disediakan oleh Dukcapil Pusat. Nah, di sini adalah strategi pembangunan tata kelola dari data induk ijazah. Kita membagi pengembangannya ya, di mana tahun ini kita fokus kepada pengelolaan datanya, bagaimana kita membangun mekanisme dari tata kelola datanya ini terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin di tahun ini kita masih ada proses penempelan foto, kemudian ada tanda tangan secara tanda tangan basah ya, jadi masih ada opsi untuk tanda tangan basah atau mungkin menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ini harapannya memang ke depannya pengembangan dari pengelolaan ijazah ini sendiri secara sistem itu akan meningkat, dikembangkan lagi sehingga tidak ada lagi cetak ya, proses cetak, sehingga secara keseluruhan ini akan betul-betul menjadi ijazah gitu, dimana sudah tidak ada lagi lembaran yang tercetak pada saat final dari proses ini sendiri. Seluruhnya sudah dikelola oleh sistem, termasuk foto, kemudian juga tanda tangan dari yang mengesahkan ijazahnya sendiri. Nah, ini secara platform kita membagi pengelolaan ijazah menjadi 3, di mana yang pertama ada dashboard, kemudian manajemen, dan juga portal. Nah, untuk dashboard ini kita menampilkan validasi dan residu data peserta didik tingkat akhir. Sebetulnya kenapa kita membagi ini menjadi 3 ya, agar fokus untuk masing-masing platformnya itu fungsinya berbeda. Yang pertama untuk yang dashboard ini tadi ya, jadi Bapak Ibu ketika ingin melihat apakah masih ada residu di satuan pendidikan atau mungkin di wilayah Bapak Ibu sekalian, itu bisa melihat di dashboard ini. Nanti di akhir akan saya tampilkan terkait dengan linknya atau mungkin halaman yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat dashboard, manajemen, dan juga portal. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan
pengolahannya sendiri, ketika di dashboard Bapak Ibu sudah memastikan peserta didiknya ini menjadi daftar nominasi sementara atau DNS, kemudian nanti inilah yang akan dikelola di manajemen. Jadi nanti pada saat di manajemen Bapak Ibu menetapkan kelulusan, kemudian membuat SPTJM dan mengunduh untuk ijazahnya ini di manajemen. Nah, kemudian untuk portal sendiri ini adalah laman publik, bisa diakses tanpa login oleh masyarakat nanti untuk melakukan pengecekan. Jadi ketika nanti peserta didik kita sudah mendapatkan ijazah, data-data yang tertera di ijazah tersebut itu bisa kita lakukan pencarian di portal, sehingga nanti bisa dilihat apakah data tersebut atau file ijazah tersebut itu valid atau tidak. Karena jika misalnya ada perubahan ya terkait dengan PDF-nya, kemudian filenya itu ada perubahan, itu bisa diketahui datanya tidak akan match atau mungkin data tidak akan ditemukan. Nah, itulah sebetulnya yang kita harapkan dengan ada pengelolaan ijazah ini, mengurangi tindakan-tindakan yang mungkin terjadi kecurangan yang di lapangan terkait dengan ijazah. Nah, untuk sistem tata kelola datanya itu sendiri, dari mulai proses input, ini kita berbicara pengelolaan data secara besar. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan Dapodik, tentunya di mana di sini Bapak Ibu mengelola dari mulai input data, sinkronisasi apabila ada perubahan. Nah, ini juga kita menggunakan data Dapodik dalam proses pengelolaan ijazah. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di Kementerian Agama itu dari EMIS, dan juga satu sumber subsistem terkait dengan input data ini kita gunakan juga dari BAN, di mana di sini kita melakukan integrasi terkait dengan akreditasi dari satuan pendidikan. Tadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang yang sekolah atau satuan pendidikan yang tidak terakreditasi ini akan diindukkan ke sekolah yang sudah terakreditasi. Oke, kemudian dari verifikasi dan validasi datanya itu akan menggunakan subsistem Verval calon penerima ijazah, atau tadi yang saya sampaikan itu dashboard. Kemudian lanjut untuk calon penerima ijazahnya itu akan menggunakan manajemen, dan terakhir terkait dengan penerbitan itu kita bisa melakukan verifikasi dan validasi data ijazahnya itu di portal yang bisa diakses oleh publik tanpa login pada akun terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita lihat data yang dikelola itu mulai dari tahap 1 atau DNS, itu adalah data-data yang saat ini sudah ada existing datanya di tahap 1 DNS, mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama satuan pendidikan, NPSN dan NISN. Nah, ini adalah data-data yang memang perlu dipastikan validitas dan juga kebenaran datanya. Kemudian ketika nanti sudah menjadi DNT, proses pengelolaan ini sudah dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Ketika sudah dilakukan proses, kemudian disetujui oleh dinas SPTJM-nya, maka nanti akan muncul variabel-variabel baru untuk melengkapi data ijazah peserta didik kita. Itu mulai dari nomor ijazah nasional, seterusnya sampai nanti untuk SMK ada program keahlian gitu. Jadi agak sedikit berbeda untuk ijazah di SMK. Nah, ini sebelumnya di pengingat ya, di 29 Januari di 2025 di tahun ini, di awal tahun, itu kami dari Pusdatin juga sudah mengeluarkan pemberitahuan ya, atau mungkin himbauan gitu kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Di sini kami menghimbau untuk perbaikan datanya terkait dengan penyiapan data yang akan menerima ijazah di tahun ini. Nah, jadi memang proses ini sudah cukup lama ya, dari Januari, berarti praktis dari Februari. Harapannya memang tidak ada hak peserta didik yang nantinya akan terancam ya tidak mendapatkan ijazah karena mungkin datanya tidak lengkap atau mungkin tidak valid, atau permasalahan-permasalahan yang memerlukan waktu yang cukup panjang penyelesaiannya itu terkait dengan Dukcapil. Jadi jika ada peserta didik yang mungkin masih belum valid NIK-nya atau mungkin belum sesuai identitasnya, itu bisa segera diproses. Nah, ini kalau kita lihat dari Februari sejak dikeluarkannya surat tersebut, ini sudah secara progres ya, penurunan dari mulai residu NISN peserta didik maupun dari residu kependudukan ini cukup bagus ya, secara tren itu turun, mulai dari, terutama kalau kita lihat ya, ini dari data residu kependudukan ini sangat banyak di 1,2 juta. Dan ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu, jadi bukan hanya di pendidikan dasar tapi secara keseluruhan. Kemudian di akhir April ya, di akhir April ini menurun
residunya itu sekitar 786.000. Jadi artinya dalam masa Februari, Maret, April 3 bulan itu ada perbaikan di 786.000. Nah, artinya di sini masih ada 500.000 data lagi yang bermasalah terkait dengan residu kependudukan. Kemudian untuk NISN itu tidak sebanyak data residu di kependudukan ya Bapak Ibu, itu ada di 200.000. Kemudian terakhir secara jumlah ini masih cukup banyak tentunya, masih di 100 ribuan yang masih terdata untuk progres di residu NISN ini terdata bermasalah. Nah, tentunya kami dari Pusdatin itu juga melakukan beberapa otomasi ya. Mungkin Bapak Ibu di dinas juga beberapa hari, mungkin 1 minggu terakhir yang melihat gitu, kalau misalnya sebelumnya ada residunya cukup banyak kemudian turun drastis, itu memang ada juga beberapa otomasi yang dilakukan dari sisi Pusdatin. Mulai dari teknikal ya, kami juga mencoba mencari data apabila misalnya ada peserta didik yang datanya kosong dari sisi NISN. Kemudian kami akan coba mencari data di arsip gitu, apakah ada data yang sama yang mungkin selama ini terarsip tidak aktif gitu peserta didiknya. Nah, jika peserta didik tersebut pernah terdata namun tidak aktif di arsip, itu akan kami keluarkan NISN-nya, ditempelkan ke peserta didik dengan yang NIK-nya valid sama namun statusnya aktif. Nah, hal-hal demikian yang berkaitan dengan teknis, kemudian pengelolaan datanya itu kami coba lakukan upaya ya seoptimal mungkin juga agar residu ini juga bisa berkurang, namun tentunya juga tidak melanggar kaidah-kaidah terkait dengan pendataan ya. Seperti tadi NIK, kami sampai hari ini kami tidak berani membuka peluang ya apabila misalkan NIK-nya itu masih bermasalah, kemudian kami hanya mengambil dari NISN saja gitu validitasnya. Nah, ini dari kami sampai saat ini masih mengikuti arahan demikian, sampai mungkin nanti kita tidak tahu apakah ada arahan selanjutnya terkait dengan permasalahan yang berkaitan di kependudukan ini atau NIK. Nah, kemudian ini tahapan penerbitan secara keseluruhannya secara general itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aris. Nah, ini yang perlu diperhatikan di awal adalah Bapak Ibu terkait dengan pemutahiran datanya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu coba login gitu di satuan pendidikan khususnya, itu di bagian daftar nominasi sementara itu tolong dipastikan jumlah peserta didiknya itu sudah sesuai dengan jumlah yang real peserta didik di Bapak Ibu yang kelola ya di satuan pendidikan masing-masing. Nah, apabila misalnya masih ada kurang, kemudian ini ternyata lebih ya, ada kasus-kasus yang memang kita deteksi ada lebih, yaitu ternyata peserta didik tahun sebelumnya itu masih masuk ke DNS. Nah, hal-hal demikian yang kita harapkan bisa dipastikan terlebih dahulu sehingga pada saat penetapan kelulusan itu sudah mengakomodir seluruh dari peserta didiknya. Karena ini dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu, mulai dari penetapan kelulusan, kemudian SPTJM, sehingga nanti menjadi daftar nominasi tetap atau DNT yang akan diterbitkan ijazah. Nah, ini harapannya memang dipastikan seluruhnya terlebih dahulu baru bisa diproses. Nah, misalnya apabila ketika dalam satu satuan pendidikan ada 100 peserta didik, kemudian 99 sudah valid, lalu Bapak Ibu lakukan proses penetapan kelulusan, kemudian menentukan SPTJM dan sudah diajukan ke dinas untuk persetujuan misalnya. Kemudian pada saat dinas ini dalam proses antrian ya di dinas, ada masa perbaikan dari satu siswa tersebut, kemudian ternyata datanya valid. Nah, ini bagaimana cara merubahnya? Itu Bapak Ibu bisa koordinasi dengan dinas untuk jangan disetujui terlebih dahulu, kemudian bisa dibatalkan SPTJM-nya, kemudian dibatalkan lagi SK penetapan kelulusan, dan di akhir itu bisa menambahkan lagi peserta didik yang tadi belum dinyatakan lulus ya. Jadi di awal itu dinyatakan lulus atau tidak lulus, peserta didik tersebut itu bisa diikutkan dalam proses demikian. Nah, tapi kalau misalnya dinas sudah melakukan persetujuan, kemudian di hari ketiga, artinya prosesnya itu 2 kali 24 jam, paling cepat, itu di hari ketiga nomor ijazah sudah terbit. Ketika nomor ijazah ini sudah keluar, maka tidak bisa lagi prosesnya dibatalkan. Namun, ketika sudah disetujui oleh dinas, dalam kurun waktu 2 kali 24 jam ini, dalam kurun waktu proses pemrosesan, ketika nomor ijazah ini belum terbit, masih dimungkinkan untuk melakukan pembatalan dari sisi dinas. Jadi dari satuan pendidikan itu bisa meminta ke dinas untuk melakukan pembatalan, kemudian dilakukan lagi proses yang sebelumnya dilakukan.
Nah, ini terkait dengan peran dan kewenangannya, mulai dari satuan pendidikan, dinas atau kementerian, dan juga atas pendidikan, direktorat, dan juga pusdatin. Nah, dari satuan pendidikan itu yang paling penting, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan pemutakhiran data peserta didik. Kemudian dipastikan juga data kepala sekolahnya, apakah namanya sudah betul, apakah jabatannya ini PLT atau kepala sekolah, itu perlu dipastikan. Kemudian juga gelar akademik ya, gelar akademik dari kepala sekolah. Sekali lagi ini yang digunakan adalah gelar akademik ya Bapak Ibu. Nah, ini dipastikan gelar depan, kemudian gelar belakangnya seperti apa. Nah, kemudian nanti ketika sudah bisa dilakukan penetapan kelulusan dari peserta didiknya, dan setelah proses penetapan kelulusan selesai bisa melakukan unggah SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, kenapa di sini harus ada unggah SPTJM? Karena memang kita berbicara tentang data. Oleh sebab itu harus ada perlindungan terkait dengan data pribadi. Nah, di mana di sini memang penanggung jawab pengelola data satuan pendidikan itu ada di kepala satuan pendidikan masing-masing. Oleh sebab itu memang kami berharap ketika ada pengajuan 100 nomor ijazah yang akan diterbitkan, maka akan harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap 100 ini betul atau tidak, ada atau tidak peserta didiknya. Nah, ini yang perlu dipastikan. Oleh sebab itu kami memang meminta adanya tanda tangan di atas materai oleh Kepala Satuan Pendidikan terkait dengan kebenaran dari data yang diajukan ini. Kemudian dari dinas atau kementerian atau atas pendidikan ini harus memastikan data terkait dengan satuan pendidikan, mulai dari akreditasinya, nomenklatur, dan juga kepala sekolah. Nah, ini mungkin pertanyaan lanjutannya tadi terkait dengan akreditasi. Bagaimana apabila satuan pendidikan ini tidak terakreditasi? Nah, dalam hal ini nanti dari dinas itu akan melakukan relasi legalitas, di mana dinas akan melakukan assign ya, misalnya satuan pendidikan yang tidak terakreditasi itu diindukan ke yang mana gitu di wilayahnya. Nah, nanti yang akan melakukan proses penandatanganan itu adalah yang di sekolah induknya, karena ini terkait dengan aturan yang tidak memperbolehkan bahwa satuan pendidikan yang tidak terakreditasi itu melakukan pengesahan terhadap ijazah. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini nanti ijazah di satuan pendidikan yang tidak terakreditasi akan ditandatangani disahkan oleh satuan pendidikan yang diindukan. Namun untuk seluruh datanya itu masih menggunakan data asli, data yang sesungguhnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan mulai dari ijazahnya, formatnya, dan lain sebagainya, itu tidak ada perbedaan. Hanya yang berbeda adalah yang tanda tangan bukan kepala sekolahnya, tapi kepala sekolah di yang induknya, seperti itu. Nah, kemudian nanti dari dinas ini akan melakukan verifikasi dan validasi SPTJM, karena memang untuk satuan pendidikan itu kewenangannya ada di dinas wilayah masing-masing, atau juga mungkin di kementerian yang untuk SPK dan juga atas pendidikan. Nah, ini kami harapkan ketika melakukan proses verifikasi dan validasi ini betul-betul diperiksa, mulai dari kesesuaian nomor SPTJM-nya sudah sesuai atau belum, kemudian juga ada jumlah peserta didiknya yang dicantumkan di dokumen itu sudah sesuai atau belum dengan yang ada di sistem. Dan juga kami menampilkan barcode ya, di mana barcode itu juga berisi informasi terkait dengan berapa jumlah peserta didik yang ditetapkan kelulusannya atau yang diajukan untuk penerbitan nomor ijazah di SPTJM. Kemudian rekan-rekan dari Direktorat dan Pusdatin juga akan melakukan kewenangannya terkait dengan pengelolaan ijazah ini. Nah, ini adalah kewenangan satuan pendidikan untuk Bapak Ibu di kabupaten kota itu mengelola SD, SMP, PKBM, dan juga SKB. Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi ada SMA, SMK, dan SLB. Untuk SPK itu di bawah kementerian dari pengampunya masing-masing ya. Kemudian untuk SCLN itu ada di Bapak Ibu di atas pendidikan. Dan validasi data, 3 variabel data yang perlu kita pastikan terkait dengan datanya. Yang pertama, peserta didik, ini kita harus pastikan bagaimana NISN-nya dari peserta didik tersebut. Apakah itu datanya sudah unik, artinya NISN ini tidak digunakan oleh 2 peserta didik. Nah, kemudian atau misalnya satu NISN yang sudah terdata itu mungkin saat ini yang dimiliki itu berbeda. Nah, ini harus dipastikan bahwa satu peserta didik itu memiliki satu NISN yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain atau peserta didik lain. Kemudian juga dipastikan bahwa tidak kosong ya, artinya terkait dengan yang tidak kosong ini kemarin yang kami lakukan salah satunya adalah untuk mengantisipasi terkait dengan NISN yang tidak kosong. Namun catatannya yang kemarin kami berikan NISN adalah yang datanya valid secara Dukcapil. Seperti itu. Jadi kalau yang NIK-nya ini tidak
valid, kami tidak berani juga mengeluarkan untuk NISN peserta didik tersebut. Kemudian ini kaitannya dengan identitas yang padan dengan Dukcapil pusat ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada perubahan data, kemudian ada penyesuaian terkait dengan KK NIK-nya, itu Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Dukcapil di wilayah masing-masing. Namun perlu dipastikan lagi bahwa data yang ada di Dukcapil wilayah tersebut itu sudah terintegrasi ke Dukcapil pusat. Karena memang dari Pusdatin kami melakukan integrasinya dengan Dukcapil pusat gitu ya Bapak Ibu, karena juga tidak mungkin kita melakukan integrasi ke seluruh wilayah. Nah, oleh sebab itu maka perlu dipastikan poin-poin terkait dengan identitas ini. Kemudian untuk kepala sekolah, ini perlu dipastikan apakah sudah ada di data ya, secara data itu sudah terisi atau belum jabatan kepala sekolahnya. Baik itu dari sisi kepala sekolah yang definitif ataupun yang PLT, kepala sekolah. Kemudian nama kepala sekolahnya sudah betul atau belum, itu perlu dipastikan juga. Dan tadi ya, gelar pendidikannya. Perubahan di aplikasi di manajemen ijazah. Nah, kemudian yang terakhir yang terkait dengan satuan pendidikan, ini berkaitan dengan nama satuan pendidikan dan juga akreditasinya. Jadi, informasi terakhir yang saya dapatkan itu BAN mengeluarkan di tanggal 5 ya, artinya 3 hari yang lalu, itu akreditasi sementara. Jadi Bapak Ibu pastikan lagi untuk satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu, jika masih ada yang tidak terakreditasi statusnya, itu tolong dipastikan menginduk kemana, karena nanti dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota akan mengeluarkan SK yang menjadi dasar bahwa satuan pendidikan A akan direlasikan ke satuan pendidikan B gitu misalnya. Nah, ini kami nanti akan meminta SK untuk penentuan relasinya yang dikeluarkan oleh Dinas. Kalau ditanya formatnya seperti apa, itu tidak ada format khusus dari pusat itu seperti apa. Kami tidak menentukan formatnya. Yang kami perlukan ada SK yang dikeluarkan tersebut, tentunya ada nomor SK-nya, dan juga ada daftar satuan pendidikan yang diindukan ke daftar satuan pendidikan yang mana. Gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh mungkin terkait dengan peserta didik yang saat ini tidak memiliki NISN. Bapak Ibu yang memiliki akses ke Verval PD itu bisa dilakukan pengecekan ya di bagian quality control di bagian NISN di sini. Kemudian juga yang di sebelah kanan ini terkait dengan data Dukcapil, integrasinya seperti apa. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan NISN kosong, mohon maaf. Nah, yang ini berkaitan dengan yang tidak terintegrasi atau tidak padan dengan Dukcapil pusat. Ini datanya akan menjadi 0% di sini ya. Atau mungkin ada juga yang misalnya namanya itu kurang 1 huruf, kurang 2 huruf, itu tidak akan 100%, jadi akan 98, 97 gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan perubahan identitas selagi perubahannya itu tidak lebih dari persentase tertentu gitu. Kami menentukan batas ambang untuk perbedaan dari data yang sebelumnya ke data yang akan diubah, karena ini memastikan bahwa tidak ada perubahan data ya, mencatut NIK orang lain dan lain sebagainya untuk merubah data atau untuk mendapatkan NISN. Nah, ini ada beberapa terkait dengan pengelolaan residu data. Apabila NISN kosong, nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa melakukan klaim NISN di Verval PD dengan nanti melampirkan ijazah yang pernah didapatkan di sebelumnya. Jadi misalkan Bapak Ibu di SMP bisa melampirkan ijazah SD-nya gitu, NISN-nya berapa. Catatannya adalah kami akan menerbitkan apabila NISN yang tercantum tersebut memang belum digunakan oleh peserta didik lain. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan data yang tidak padan dengan Dukcapil pusat. Dari sisi Pusdatin kami sudah melakukan juga terkait dengan identifikasi kembali ya, kemudian integrasi tentunya dilakukan. Ini ada harian terkait dengan pengecekan dari integrasi Dukcapil sendiri. Kemudian dari satuan pendidikan ini melakukan perbaikan pada Dapodik sesuai dengan data yang tertera di Dukcapil pusat atau dokumen kependudukan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, kemudian kasus yang banyak terjadi juga ini berkaitan dengan kasus siswa ganda, di mana satu siswa aktif di 2 tingkat yang berbeda. Nah, kalau di sini kita lihat atas nama ini dia aktif di 2 pendidikan nih, di 2 satuan pendidikan. Ini saat ini masih banyak ya terjadi, satunya aktif di formal, satunya di non formal di PKBM. Ini tentunya dari Dinas Pendidikan perlu memastikan kembali gitu ya. Karena juga sayangnya masih banyak ditemukan data PKBM ini yang fiktif, yang mengambil data lain gitu. Ataupun sebaliknya, kita juga tidak tahu ya Bapak Ibu. Jadi memang harapannya
Bapak Ibu di Dinas Pendidikan ini di kewenangannya masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing ini bisa memastikan peserta didik yang ada di satuan pendidikan tersebut benar-benar memang benar-benar peserta didiknya gitu ya. Jadi bukan peserta didik yang mencatut dari satuan pendidikan lain. Nah, ini nanti Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan itu bisa mengeluarkan siswanya dari satuan pendidikan itu. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa justru fungsi pengeluaran siswa ini tidak bisa dilakukan Pusdatin karena kami tidak memiliki kewenangan terkait dengan siswa tersebut. Jadi kewenangan dari Pusdatin itu tidak mengeluarkan siswa, tapi itu kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Ibu di dinas. Nah, demikian sehingga ketika ada laporan, karena beberapa minggu terakhir itu juga cukup banyak laporan dari Kemenak ya, Kementerian Agama terkait dengan data emis yang dari sisi mereka terdata aktif, tapi juga aktif nih di Dapodik. Nah, ini harapannya mungkin Bapak Ibu di wilayah, di kabupaten kota bisa berkoordinasi bersama ya untuk memastikan sebetulnya mana data yang aktif, dan apabila memang tidak aktif secara kenyataannya, realnya itu tolong dikeluarkan sehingga peserta didik yang sesungguhnya itu bisa mendapatkan ijazah. Hal-hal yang seperti ini yang kita tentunya tidak harapkan terjadi ya ketika nanti ada peserta didik yang tidak mendapatkan ijazah dikarenakan ada data-data yang masih ganda atau mungkin data-data yang masih teridentifikasi residu, baik itu mulai dari sisi NISN, NIK, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada beberapa cara terkait dengan pengelolaan residu data, mulai dari NISN ganda, apabila dia aktif-aktif, ini yang tadi saya sampaikan, itu hanya bisa dikeluarkan oleh satuan pendidikan di administrasi di kabupaten kota. Dalam hal ini untuk pendidikan dasar. Kemudian untuk yang aktif tidak aktif, ini dari dinas bisa mengajukan merger data atau penggabungan data ya. Ini catatannya perlu diperiksa apabila datanya ini sama keduanya. Dari sisi peserta didik A dan peserta didik B, ini ketika diperiksa di QC gitu ya untuk dari rekan-rekan di dinas. Jadi ketika dilihat ini, oh rasanya cukup adalah orang yang sama gitu ya. Kalaupun misalkan ada perbedaan data tempat lahir misalnya, oh satunya desa, satunya nama kotanya, nah ini masih masuk akal. Tapi data yang lain itu masih sama. Kemudian untuk NISN ganda, ini yang misalkan satu NISN dipakai oleh beberapa peserta didik, ini banyak terjadi pada kasus siswa kembar, karena kan secara data itu mirip ya, Bapak Ibu datanya, kemudian nama ibunya, tempat lahir, tanggal lahir tentunya sama semua, biasanya namanya pun mirip gitu. Nah, ini nanti salah satunya itu akan diberikan NISN baru dan satunya menggunakan NISN yang lama. Gitu. Jadi ada proses-proses untuk setiap residu yang harus dilakukan. Namun sekali lagi, apabila perbedaannya ini terkait dengan data kependudukan, kami juga tidak bisa berbuat banyak ya Bapak Ibu, karena memang kewenangannya sekali lagi bukan di Pusdatin terkait dengan data yang berbeda. Karena kemarin ada laporan kalau dilihat ini datanya beda semua gitu, namanya beda, kemudian tanggal lahir kita lihat tempat lahirnya juga beda, nama ibu kandung beda. Nah, ini kan secara logika orang yang berbeda gitu. Namun dari salah satu dinas itu mungkin kekeh ya bilang ini orangnya sama. Iya kami tahu gitu, tapi kita harus melihat itu by data. Jadi sekali lagi, kalau dari sisi kami di Pusdatin, kami berusaha seobjektif mungkin dan kami akan memproses segala sesuatunya itu berdasarkan data yang ada, yang tertera. Sehingga untuk masalah-masalah seperti itu memang baiknya dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan Capil di wilayahnya masing-masing untuk diperbaiki datanya. Seperti itu mungkin dari saya, Mas Yohan, terkait dengan pengelolaan residu data, kemudian data-data apa saja yang perlu dipastikan untuk pengelolaan ijazah ini, saya cukupkan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait dengan pengelolaan manajemen ijazahnya akan saya coba jawab di sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila pada saat penyampaian ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dulu saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.